pakai batik tuh karena waktu itu saya ketika awal konten yang demotivator buat kantor itu, buat kepentingan kantor, kan saya mikirnya bahwa seorang motivator kan bajunya formal ya. Iya, maksudnya jas gitu ya. Jas gitu. Nah, waktu itu di kosan saya satu-satunya baju formal adalah batik. Batik biru yang waktu itu yang pertama Simpel itu. Iya, satu-satunya baju formal di kosan saya itu cuma ada batik ini doang. Kalau mungkin di kosan saya waktu itu ada jas, saya pakai jas kali sekarang. Tidak ada tujuan nasionalis gitu sebenarnya nggak ada. Kira cinta Indonesia ya. Sahabat-sahabatku sekalian, jangan biarkan orang lain mendikte hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan. Karena itu bukan tugas mereka, tapi tugas rasa insecure-mu. Halo teman-teman Sena, hari ini kembali lagi di Ngobras Sena Media ya. Jadi biasanya saya nge-host berdua sama Aldi. Hari ini spesial, saya sendiri karena Aldi sekarang di belakang layar ya. Karena di belakang layarnya lagi ada tugas negara, Ya, dan kita di hari ini masih tema Roadshow to Jakarta. Kita menghadirkan tamu spesial. Mungkin teman-teman sudah banyak yang kenal gitu ya sama Mas Divan. Jadi mungkin sering lewat di FYP atau sosial medianya, akunnya itu semakin di Divan ya, semakin di Divan. Gimana Sobat Dinas? Sehat, alhamdulillah. Kita terakhir ketemu baru sekali ketemu sebenarnya. Baru kali ketemu. Jadi terakhir itu 2 tahun yang lalu ya Mas? 2 tahun yang lalu sepertinya. Iya, jadi kita ada project bareng gitu. Terus saya pertama dan terakhir itu ketemu Mas Evan dan akhirnya jadi teman dekat. Sudah seperti sahabat. Iya, di sosial media. Seperti saudara kandung. Iya. Kelihatan deket banget ya. Kayak nggak ada canggungnya gitu ya. Kayak akrab banget ya kita ya. Padahal ini didikan ya. Terima kasih banget Mas sudah mau kita undang ke Sena Media. Yang Sena Media itu YouTube channel yang masih sulit gitu. Jadi kemarin kontak Mas Dewan nggak mau gitu. Buat Mas Bayu mah saya selalu mau karena Mas Bayu menghadirkan batik ini teman-teman. Oh iya itu. Jadi batik ini boleh mengulas batik ini ya? Boleh dong. Sedikit ya. Jadi proyek kita di Batik Prabu Seno sama Mas Dewan semakin di depan kita bikinin batik itu. Jadi kalau yang ngikutin Mas Dewan lama itu dulu pakai batik biru ya Mas? Betul. Batik biru, dan karena biru kelihatan kurang fresh, kurang muda, itu kelihatan agak tidak muda, kelihatan tua. Nah, makanya kita kasih batik yang fresh gitu ya. Nah, batik oranye dari cahaya insecure. Iya, warna insecure itu warna insecure yang sebenarnya tidak sengaja ya. Itu gimana sejarahnya dulu ya Mas? Saya juga ngikut aja sebenarnya. Dari template yang saya pakai aja sih Mas. Saya kan suka ada cahaya matahari oranye gitu kan sama quotes. Nah, ya udahlah karena sering saya pakai juga di konten. Ya udah pakai warna oranye lah. Ya begitulah. Jadi batik insecure ini. Ya, jadi teman-teman yang belum follow akun Semakin di Depan, mungkin bisa follow Instagramnya karena Mas Devan ini, saya manggilnya Mas Devan atau boleh apa? Brother juga nggak apa-apa. Brother Devan juga nggak apa-apa. Devan ya. Katanya akrab ya. Akrabnya kan di dunia lain ya. Bisa follow karena konten-kontennya sangat memotivasi dan sangat menginspirasi bagi teman-teman yang kerja biar resign dan biar semangat gitu ya. Dan biar tidak insecure gitu ya Mas. Tuh. Nah, kita ngomongin konten. Kalau Mas Dewan tuh mulai konten mulai sejak kapan Mas? Kalau aku ngonten dari tahun 2021. 2021. Konten Semakin di Devan. Konten Semakin di Devan. Gitu. Tapi jadi, sebelumnya ya bekerja aja. Jadi kebetulan aku kerja di perusahaan media, di mana di situ aku megang TikToknya. Jadi aku jadi scriptwriter, jadi talentnya juga,
Jadi di situ mulai tuh bikin konten untuk kantor. Jadi nulis-nulis monolog komedi, sketsa komedi, pokoknya yang komedi-komedi, dan aku jadi talent juga. Nah, di salah satu kontennya itu ada tentang demotivasi ini. Gitu. Ini cerita awal mula Devan juga ya. Jadi sebenarnya cuma salah satu pemenuhan KPI aja. Pemenuhan KPI dari perusahaan gitu. Untuk memenuhi KPI buat kantor aja nih sehari. Waktu itu berapa konten gitu, 2 konten apa lupa. Salah satunya aku bikin tentang ide demotivator ini, memunculkan sosok ya juga ya, kata-kata motivasi cuma di twist jadi ada demotivasinya, dipatahin gitu. Ya udah, jadi dari situ chief editor kantor aku ngeliat ini potensial, jadi akhirnya disuruh bikin aset sendiri deh. Berarti akhirnya disuruh bikin akun sendiri gitu ya, Semakin di Devan itu, dan dengan konten-konten yang kayak itu. Ya, demotivator. Kalau konten-konten kayak gitu berarti itu dari milihnya itu emang dari keresahan Mas Devan apa ini kasarnya bagus atau gimana Mas? Sebenarnya awalnya karena nggak sengaja itu ya. Nggak sengaja. Kebetulan aku pribadi kalau ngeliat kata-kata motivasi di internet tuh agak bergidik. Punten. Maksudnya bergidik itu? Kalau ada yang tersinggung. Maksudnya ini kayaknya teori doang gitu ya? Atau gimana? Kayak ada yang bilang, kadang kan suka ada konten-konten yang mendayu-dayu, yang yang kayak kamu nggak apa-apa kok. Ini bukan salah kamu, semesta mendukungmu. Aku ngeliat itu tuh malah kayak geli gitu ya. Gitu, kayak memang nggak cocok aja sama konten seperti itu. Jadi sehingga ketika waktu sempat muncul di FYP aku konten begitu muncul, kepikiran tuh ide harusnya bisa gua patahin nih. Jadilah konten demotivator gitu. Dan akhirnya kalau saya lihat kayak lebih ke ini ya Mas, untuk ditujukan untuk orang-orang yang kantoran banget gitu ya. Iya nggak sih? Motivasinya itu orang kerja gitu. Sebenarnya dari awal nggak direncanain ke arah korporat sih, cuma mungkin memang di usia saya yang sekarang ya, di usia aku yang sekarang, jadi kebanyakan keresahan tentang kantoran. Teman-teman pergaulanku juga kalau nongkrong ngomongin tentang keresahan kantor, terus di medsos juga banyak keresahan kantor, jadi secara nggak langsung bikin kontennya tentang kantor gitu. Nah kalau sejarahnya ini Mas di sosial media kan kuliah nggak nyambung tuh ya, kita ngobrol di belakang, apa boleh disebutin di sini? Boleh. Oh ya, jadi Mas Devan itu kan kuliahnya geografi, UI, tapi kok ada masuk di sosial media dan konten tuh, artinya gimana itu? Belajarnya dari mana gitu? Itu sebenarnya adalah salah satu keberuntungan yang hal yang sangat saya syukuri dalam hidup saya sebenarnya Mas. Kenapa? Nggak pernah kebayang gitu jadi konten kreator, berkonten itu nggak pernah ada bayangan. Sebenarnya mimpi saya, cita-cita saya itu adalah stand up komedi nih kan. Saya kan berangkat dari stand up. Saya pengennya stand up, ikut Suci, 3 besar, jadi entertainer. Rencananya gitu. Rencananya. Cuma tahun 2020 saya ikut audisi Suci. Oh, berarti pernah ikut audisi Suci? Pernah ikut sekali. Waktu itu yang lagi audisi online. Jadi saya di kosan di depan laptop gitu, Zoom call. Nah itu audisi online nggak lolos. Kebetulan. Saya udah akhirnya kerja di perusahaan saya itu, dan memang dari awal lulus kuliah tuh nggak pernah mendaftar yang sesuai jurusan kuliah. Berarti emang yang beda gitu ya? Karena aku merasa geografi ini bukan tujuanku lah. Waktu itu aku kuliah ngambil jurusan geografi karena sebenarnya cari passing grade aja sih. Passing grade ya? Iya. Ya aku cari, kan aku daftar jalur undangan di UI. Aku kebetulan lihat buku-buku bimbel gitu, passing grade-nya paling kecil apa di UI atau geografi. Yang untuk saintek ya, untuk rumpun ilmu saintek. Karena kan aku SMA-nya IPA. Gue tuh paling udah geografi, kayaknya kemungkinan gua masuknya kayaknya geografi nih. Yang penting UI dah gua masuk gitu. Sebenarnya mah bukan karena passion atau apa. Tapi kalau UI-nya pengen dah ya. UI-nya pengen. Deket ya dari Pak. UI-nya kan jauh sih. Jauh ya. UI-nya mah pengen gitu. Jadi ya udahlah, yang penting ngincer UI-nya aja gitu. Ya makanya ketika sampai kuliah tuh kayak cuma mikirnya menyelesaikan tanggung jawab ke orang tua aja nih yang udah ngebiayain kuliah. Setelahnya ya udah
bebas dah, gua mau mana aja suka-suka gua gitu mikirnya. Oh berarti Aku minum ya. ya sebelum jadi kerja di perusahaan itu sebagai konten spesialis ya Pak? Apa namanya itu? Sosial media spesialis. Tim konten lah. Tim konten. Itu berarti berangkatnya memang udah dari stand up comedy dulu Mas ya? Berarti pas kuliah itu? Maksudnya Kuliah dari SMA, dari SMP bahkan sebenarnya stand up tuh SMP, SMA, kuliah juga stand up gitu. Kalau di stand up itu ada ini nggak sih Mas? Kayak kursus atau apa diajarinya itu ada nggak sih Mas? Sekarang sih ada yang bikin kelas-kelas stand up ya, kelas menulis materi stand up comedy gitu. Cuma kebetulan aku memang belum pernah ikut. Biasanya tuh kalau join komunitas daerah tuh akan ada sesi sharing-sharing atau kita kenal dengan sebutan kombut. Kombut tuh comedy buddy. Jadi teman berkomedi gitu, jadi sharing-sharing materi, kurangnya di mana, bagusnya di mana gitu. Di Solo ada ya Mas? Di Solo ada ya? Solo ada kayaknya ada stand up Solo. Ada ya? Ada stand up Solo, stand up Indo Solo kayaknya ada. Kalau saya ikut terlalu tua kayaknya ya? Nggak apa-apa. Ada komika stand up Indo Jaksel kalau nggak salah namanya Pak Moa, itu udah tua banget. Oh iya. Dan dia mengembrace ketuaannya itu loh. Oh jadi yang di ini ya? Banyak stand up comedy dari semua kalangan, dari semua background pendidikan segala macam, semua orang bisa berkumpul di komunitas stand up comedy. Tapi merasa ini nggak Mas? Saya ini ikut stand up gara-gara saya merasa saya lucu itu atau enggak? Awalnya. Awalnya juga karena ketidaksengajaan. Sebenarnya hidup saya banyak yang nggak sengaja ya. Mengalir aja ya kayaknya. Ngomong-ngomong ternyata hidup saya banyak yang nggak sengaja loh. Stand up itu awal mulanya nggak sengaja karena di SMP saya waktu itu ada SMP. Setiap hari Sabtu tuh ada namanya apresiasi seni. Jadi menampilkan bakat dari para siswa nih, penampilan ke panggung lah. Nah, setiap mata pelajaran itu suruh cari perwakilan satu orang. Kayak misalkan bahasa Inggris, suruh pidato storytelling bahasa Inggris. Dari pelajaran agama suruh murotal segala macem. Nah, kebetulan saya mewakili pelajaran bahasa Indonesia, suruh pidato. Nah, ternyata ketika saya tampil pidato, ternyata malah lucu. Orang-orang pada ketawa. Itu saya nggak niatin buat stand up gitu ya. Dan dari situ ketika saya turun panggung ada teman saya yang bilang, "Wih gila Van, lu stand up-nya lucu." Dari situ saya mulai ngeh tuh, oh apa itu stand up? Ini stand up komedi. Abis itu ya udah jadi akhirnya searching tahu. Pas SMA akhirnya ikut komunitas stand up Cilegon. Waktu itu juga lagi baru-barunya masuk tuh stand up komedi di Indo. Tahun 2013 2014 tuh lagi rame-ramenya gitu. Gitulah. Dan sekarang stand up comedy itu merajai di semua bidang. Nah ya sekarang masuk ke semua bidang tuh, konten kreator dan sebagainya. Berarti akhirnya ditelusuri akhirnya stand up comedy stand up jadi bercabang. Iya. Udah dari bisa kemana-mana stand up. Kalau biar konsisten Mas, kan dari 2021 semakin di depan terus bikin konten sampai sekarang, sampai tadi aku lihat ada tuh kontennya gitu. Itu biar konsisten. Saya pernah nyoba Mas. Jadi aku pengen bikin konten lah, siapa tahu juga akunnya naik gitu lah. Tapi sehari dua hari itu jalan-jalan akhirnya kok kayak gini malas dan sebagainya. Lah Mas Devan biar terus konsisten tuh apa Mas? Biar terus konsisten tuh sebenarnya karena apa ya? Nggak sengaja nggak sih, bukan? Nggak sengaja juga. Memang yang paling sulit ketika berkonten kreator tuh ada dua hal. Pertama itu memulainya, terus yang lebih sulit lagi itu adalah konsisten gitu. Semakin Devan aja awal inisiasinya itu bulan November 2020. November 2020. Awal inisiasinya tuh awal ada kata-kata lampu hijau lah dari chief editornya itu, kayak chief editor saya waktu itu November 2020. Habis itu dari situ saya juga nggak yang langsung mulai gitu, kayak masih ragu-ragu, cuma nulis doang di HP ide-ide quotes-nya, cuma ragu, aduh takut jelek, aduh konten gini amat, malu gitulah, kayak aduh insecure. Sampai pada akhirnya baru terrealisasi banget, postingan pertama banget itu Maret 2021. Oh, udah lama. Itu udah prosesnya udah berapa tuh, 5 bulan tuh. Ya itu pergejolakan batin gitu-gitu. Jadi itu memang proses yang sangat sulit ya buat merealisasikannya. Terus untuk konsisten ya karena apa ya, merasa ini aja sih, udah banyak tulisan
yang waktu itu saya dibilang sama chief editor saya kayak percuma lah, cuma jadi sampah itu kalau nggak diapa-apain. Jadi saya tuh udah nulis banyak tuh selama 5 bulan yang inisiasi awal yang kosong tuh. Tapi cuma nulis doang, nulis ide doang, nggak diapa-apain. Jadi merasa punya tanggung jawab aja lah sama tulisan yang udah saya bikin gitu, kayak aduh sayang amat kalau nggak dikeluarin, jadi sampah doang di HP, menemuin memori HP doang. Jadi ya udahlah, mau nggak mau dicoba dulu 2 minggu tuh 2 hari sekali konten. Habis itu yang bikin terus bertahan adalah respon dari warga sih. Kadang ada yang upload story, ada yang mention, ada yang ngirim konten di DM, nih bang bikin tentang ini. Kadang suka ada yang mengadu juga, bang gue kesel sama ini, bos gue gini, ya, jadiin konten. Jadi feedback dari orang-orang yang nontonin konten saya itu yang bikin jadi nonton, dan juga respon orang-orang terdekat juga ternyata pada mendukung. Orang tua saya juga mendukung gitu. Mas. Iya. Awalnya sebenarnya orang tua saya khawatir, soalnya kan kadang suka ada yang komen ini ya, Sherlock bang mau gua pukul. Dalam nada bercanda ya, dalam konteks bercanda. Nah itu mama saya kan, orang tua saya nggak tahu ya kalau itu bercanda. Dia nanya kayak, Le ini aman nggak buat karir kamu? Awalnya gitu takut. Akhirnya udah saya jelasin bahwa oh ini sebenarnya bercanda gitu. Ya, akhirnya mensupport sih. Ya karena dukungan dan juga karena kebutuhan juga sih. Saya butuh uang. Ya, itu pada akhirnya ya. Iya, karena kebutuhan. Karena kebutuhan dan karena tujuan yang lebih besar lagi gitu. Saya bertahan berkonten tuh karena saya merasa dengan berkonten bisa ketemu dengan banyak orang-orang yang keren gitu, seperti Mas Bayu contohnya. Jadi malu ya. Keren. Ya tidak bisa dipungkiri lah, circle yang bisa terkoneksi itu dari berkonten itu adalah orang-orang yang hebat-hebat gitu. Karena berkonten saya bisa ketemu orang-orang hebat. Nah itu yang bikin ya udahlah, saya akan mengonten sampai mati. Sampai mati ngonten dah. Ngonten. Semua digenain ya. Habis dah ide. Tolong. Pusing. Tapi kalau awal-awal dulu Mas kan bangunnya benar-benar dari nol kan. Semakin di depan tuh, maksudnya follower nol lah. Itu dia langsung naik atau panas-panasnya itu? Oh enggak langsung naik juga. Pertama tuh yang follow ya teman-teman deket aja. Kayak teman-teman sekolah, teman-teman kampus pada respect aja gitu. Cuma seiring berjalan waktu kan suka ada beberapa konten yang kadang masuk FYP, terus pernah sempet di repost artis-artis juga. Itu lumayan tuh naiknya. Terus collab juga sama teman-teman terdekat yang ya kira-kiranya bisa ke arah sana gitu loh. Ya gitu, jadi ya kita ini grinding juga tuh. Kalau kan personal Mas Devan sama Semakin di Devan kan sama nggak ya Mas? Maksudnya secara personal sama yang Semakin di Devan tuh sama nggak? Kayaknya sama. Kayaknya sama, beda tipis dah. Mungkin kalau di Semakin kayak lebih menyebalkan, kalau aslinya kayak enggak. Kayak aslinya lebih anteng, lebih diem. Kalau ketemu orang lain. Kalau itu tadi ide-ide kan tiap hari akhirnya ngonten. Biasanya sehari itu upload berapa Mas? Real. Selama ini saya mengupayakan sehari 1 Real, ya. Reels. Ya IG Reels ataupun foto feeds gitu ya. Cuma ternyata saya lihat konten creator lain kagak tiap hari juga. Dan engagementnya masih bagus-bagus aja. Jadi terus karena tiap hari rada mumet ya, jadi sekarang kayak mau coba 2 hari sekali. Gitu. Mau nyoba ya itulah. Takutnya juga kalau tiap hari keseringan nanti kepalanya panas, semalam mengurangi kualitasnya gitu. Jadi sekarang lebih mementingin kualitasnya aja deh. Berarti 2 tahun sehari sekali udah berapa konten tuh? Ya berapa tuh di postingan total post Semakin di Devan tuh? Nah kalau ketika tadi yang disampaikan ide stuck itu Mas, maksudnya kan juga kadang juga bingung ini mau yang konten apa lagi gitu, maksudnya mau bikin konten apa lagi. Kalau Mas Devan kalau pas nggak punya ide itu ngapain? Kalau ide lagi Nyarinya. stuck tuh sebenarnya paling gampang remake ide lama, paling gampang ya. Jadi remake ide-ide yang lama nih, ada video yang lama nih, akhirnya cuma dibedain bentuknya aja, dikasih gimmick apanya,
atau dibedain formatnya, kayak tadinya reels mungkin dijadiin tadinya postingan feeds dijadiin video nih, bentuk video gitu-gitu. Terus sama ngelihat current issue sih paling di Twitter tuh biasanya. Twitter ada apa namanya? Twitter tuh makanan trending topik tercepat pertama kayaknya dari Twitter dah. Masih Twitter ya, Kang? Sama TikTok? Tetap Twitter ya, Mas? Kayaknya lebih gaung di Twitter sih saya ngeliatnya. Lebih menimbulkan efek yang gede tuh di Twitter. Nah itu biasa kan suka ada tuh yang lagi trending apa sekarang di Twitter, tentang kebijakan ini gitu-gitu, atau tentang isu-isu ini. Nah biasanya dari situ dicari dah tuh komedinya apa ya. Ini apa ya komedinya ya. Dari tweet-tweet teman-teman rekan-rekan kerja juga kadang-kadang mereka suka ngeluh. Saya kan nge-follow second account teman-teman ya. Jadi kadang mereka tuh suka ngeluh tentang atasannya, tentang kantor gitu. Anda bahan konten saya nih. Gitu. Kalau proses ini Mas, proses kreatifnya itu gimana Mas? Cara bikin kontennya itu biar ini siap upload gitu. Jadi bantu teman-teman di sini, terutama bantu saya juga ya. Nah, saya kan sekarang masih spontan. Lihat ini, spontan. Jadi bikin terus nggak ada konsep, jatuhnya nggak ada konsep dulu deh. Nah, sebenarnya biar tertata itu gimana sih Mas proses bikinnya itu? Sebenarnya yang saya lihat sekarang naik di sosmed itu ya, baik di IG ataupun di TikTok, itu adalah orang yang punya satu hal yang konsisten dia pakai terus-terusan, baik persona ataupun format kontennya. Kayak contohnya Mas tau nggak Lukman RV yang Kak Kev yang POV orang ganteng gitu-gitu. Itu kan dia pakai itu terus tuh, itu terus kan. Nah ketika udah nemu satu format yang saklek gitu, itu gampang dimaininnya tuh, kayak pesona orang baru nyampe bandara, terus pernah dia bikin pesona orang kakak kelas baru nyampe ke sekolahan gitu-gitu. Tinggal diganti-ganti topnya, cuma formatnya sama, isinya orang-orang so ganteng gitu-gitu. Jadi pakai terus. Nah memang kayaknya sekarang di IG ataupun di TikTok yang akan kemakan algoritma tuh orang yang punya persona gitu loh, punya satu format yang khusus gitu. Jadi lebih baik sih memang dikonsepin dari awal nih, kira-kira kita mau pakai satu format konten atau satu persona yang kayak gimana nih yang bakal dipakai konsisten terus-terusan. Nah saya kebetulan awalnya tuh memakai kata demotivator itu, gitu. Secara kebetulan juga sebenarnya nggak yang ditentuin, nanti mau gini-gini, gitu. Jadi sekarang tuh ya lagi trennya kayak gitu sih yang naik. Jadi orang-orang yang punya satu format template konten atau persona yang dipakai terus-terusan. Berarti nggak bisa ya campur-campur itu ya? Kayaknya kurang kemakan sih. Kadang tuh apalagi di TikTok ya, kadang di TikTok kalau misalkan kita udah misalkan 5 konten kayak begini terus format A, tiba-tiba coba B, itu langsung drop tuh viewsnya. Biasa gitu. Kalau IG Reel sebenarnya secara views dan engagement masih lumayan ketahan tuh, walaupun konten kita tiba-tiba beda bentuknya gitu. Kalau TikTok tuh kadang suka drop banget kalau sekalinya beda konten gitu. Makanya better konsisten, dan ya udah testing aja gitu, kayak coba nih sebulan ini mau nyoba 10 konten yang tipenya begini, pakai terus 10 konten, nanti hasilnya gimana, kalau kurang ya udah tinggal ganti formatnya gimana gitu. Plus ini ya Mas, niche apa niche-nya atau apa gitu ya, audiensnya juga. Untuk bahas ini terus gitu ya Mas. Tapi gitu. Kalau buat seneng-seneng ya nggak bisa berarti ya sebenarnya. Seneng capek gitu. Iya tapi sekarang semakin dewasa kayak saya semakin ngerasa kayak kalau cuma seneng-seneng mah. Nah, sekarang Mas Dewan ngupload sisi lain di mana Mas? Kan kadang tiap orang kan butuh. Aku lagi ngapain diupload ya? Kayaknya IG personalnya juga nggak jarang juga ya atau sering? Iya ada, paling IG personal. IG personalku ada, yaitu isinya upload foto-foto ya lagi main, lagi nongkrong kemana gitu, nggak yang konten. Itu pun sekarang aku berpikir untuk apa konten juga ya di IG personal ya. Enggak ada, IG personal itu kan kayak punya kan ya diisi yang aku lagi seneng aja, misalnya lagi nonton bola dan ya akhirnya mungkin jadi bingung juga ya algoritmanya gitu ya di situ ya. Nah kalau proses ini apa yang
Kita udah nemu ide, terus tag videonya dan sebagainya, ada yang bantuin atau ada admin, ada tim gitu? Kalau aku untuk ide kreatif sih masih aku semua tuh, karena agak susah juga ya sebenarnya. Personal banget ya? Soalnya personal banget ya, takut nggak cocok itu. Jadi kalau yang rekamin tuh ada yang ngebantuin teman aku. Jadi sebenarnya gampang sih konten semakin di Devan tuh kayak cuma mikirin tentang apa ya isu-isunya, terus dijadiin video quotes, terus ya udah tinggal syuting di UI. Tapi ada orang, ada yang ngebantuin. Syutingnya pun pakai HP doang gitu, HP dan mikrofon gitu doang. Sebenarnya jadi konten kreator tuh gampang-gampang susah ya? Gampang-gampang susah. Mungkin susahnya mempertahankan engagement, mencari viral gitu-gitu. Susahnya di idenya itu ya Mas, maksudnya nyari idenya itu. Tapi ya kalau ngomongin soal ide mah banyak yang bilang there's nothing new under the sun, anjay. Apa itu artinya? Jadi ya udah, mau nggak ada yang zaman sekarang tuh kayaknya nggak ada yang bener-bener full otentik banget gitu. Pasti orang jatuhnya udah mereplikasi dan memodifikasi suatu hal gitu. Dan akhirnya muter doang. Ini nyontoh sini, padahal yang dicontoh juga nyontoh ini. Nggak ada yang bener-bener otentik tuh kayaknya sekarang nggak ada. Kata orang-orang sih begitu. Sepertinya saya juga mengaminkan itu. Berarti backgroundnya tetap writing ya Mas, nulis ya Mas. Nah tadi yang pas dibilang untuk menyiapkan 5 bulan itu benar-benar emang habitnya Mas Devan senang nulis. Nah itu karena mungkin kebiasaan dari nulis materi stand up juga sih ya. Jadi kadang tuh kalau lagi di jalan, lagi naik motor, kepikiran ide, berhenti, nyatet, kocak nih. Kalau lagi ngapain, lagi di kamar mandi, kepikiran ide, kocak nih gitu-gitu. Kayak nggak pernah yang selalu ditujuin gitu, disengajain gitu sebenarnya, kayak besok jam 2 mau nulis, nggak pernah gitu malah. Tapi tabungan, tapi jadi banyak gitu. Tabungan idenya banyak. Kecil-kecil jadi banyak gitu idenya. Oh itu yang pengen jadi konten kreator, nulis. Nulis. Baca? Iya. Baca juga, baca. Nonton. Nonton juga. Nah sekarang kan sekarang banyak banget yang telat nggak Mas? Teman-teman kayak aku lah, pengen mulai konten terus ya pengennya nanti dia monetis, itu kalau zaman sekarang telat apa enggak? Kalau telat sih sebenarnya tidak ada kata terlambat ya, cuma memang sekarang kondisinya semakin mudah orang untuk konten, dan maka dari itu semakin banyak juga konten kreator yang bermunculan, tapi tidak diiringi dengan kemunculan dari brand segala macem gitu-gitu. Jadi memang ada over supply nih dibandingkan demand nih. Jadi kalau mikirnya mau langsung dapat uang gitu kayaknya agak susah ya, kecuali memang kita viral banget atau gimana gitu, tiba-tiba naik ada suatu kejadian apa gitu, kayaknya agak susah gitu. Tapi tetap grinding aja gitu. Sekarang semakin mudah, makin banyak kan orang-orang yang cuma tinggal selfie gini-gini, ngomong-ngomong, upload, upload, gampang, kayak semakin gampang orang berkonten. Udah beda sih, medan perangnya tuh udah beda gitu. Kalau zaman saya SMP sekolah gitu kan, orang-orang yang naik tuh youtuber kan yang pada heavy tuh editingnya keren, sinematografinya gitu-gitu. Cuma sekarang trennya tuh udah bergeser ke ya udah, semakin banyak orang yang megang HP juga, bisa ngerekam juga, semakin gampang bikin konten, semakin banyak bermunculan konten kreator gitu. Nah ini jadi banyak banget tuh ya. Tapi ya udah, nggak usah jadi konten kreator lah. Jadi saya banyak saingan. Susah ya lah, jangan. Tapi pas bikin itu emang diniatin Mas, maksudnya diniatin ada plan nanti akan achieve atau akan dapat, akan dimonetize dan sebagainya, itu iya nggak? Ketika awal ngonten tuh sebenarnya fokus nyari engagement dulu sih aku. Karena kalau misalkan langsung pengennya dapat uang tuh merasa nggak bisa bertanggung jawab aja sama masih kecil segini kok langsung nerima ini, nanti takutnya ada resistensi dari follower yang udah nge-follow gitu. Apaan nih, orang masih kecil udah nerima ini. Kayak gitu, merasa nggak bijak aja gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, nggak salah juga gitu. Cuma ya memang
ada tujuan ke sana lah. Kalau keuntungan ini Mas. Keuntungan ketika jadi konten kreator Mas. Sekarang banyak tuh pada pengen, biar teman-teman yang lain pengen juga sih. Tambah saingan kita. Keuntungan jadi konten kreator itu pertama adalah recognition dari orang-orang gitu ya. Kayak kita orang-orang jadi tahu apa yang kita lakukan itu, jadi bisa kemana-mana gitu. Kayak kita lagi ketemu sama orang, oh lu punya konten ini ya, kira itu membuka celah baru untuk untuk opportunity yang lain. Terus dengan berkonten tuh jadi itu bisa ketemu dengan orang-orang yang hebat. Terus apa lagi ya? Mendapatkan uang itu tidak usah ditanya ya. Ya malah mau tanya itu aku sebenarnya. Dapetin uang ya, walaupun memang nggak yang rutin per bulan seperti pekerjaan korporat gitu, cuma ya alhamdulillah gitu. Apalagi ya, gue jadi konten kreator yang paling kerasa sih itu sih bisa ketemu orang-orang hebat dan bisa diundang ke event-event yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya gitu. Dan bisa bermanfaat ya. Dan bisa masuk TV. Sebenarnya TV sekarang udah nggak. Ya, kalau kembali ke uang ya, aku pengen sebenarnya apa aja sih Mas yang bisa, apa sih yang akhirnya kita misal punya akun konten gede nih buat teman-teman ya, konten gede, terus jalur apa aja yang bisa mendatangkan uang itu gitu, maksudnya kerjasama atau apa gitu. Pertama kalau udah punya aset media yang besar itu bisa sekarang kan ada fitur subscription ya di IG, bisa di IG itu bisa subscription, coba dipakai aja. Saya juga belum pernah pakai sih. Terus dari situ mungkin bisa bikin produk sendiri, bisa bikin produk, bisa bikin kolaborasi konten, bisa bikin kolaborasi program sama kreator-kreator lain, kayak misalkan jadi bikin satu program collab yang nanti program itu bisa dijual ke brand. Terus ya bikin konten-konten yang ibaratnya brand friendly gitu. Kadang tuh orang tuh lupa asal ngonten aja, cuma kontennya tidak brand friendly gitu, kayak konten-konten banyak yang mengandung kata kasar atau konten-konten yang terlalu terlalu politik banget, sehingga kan kalau brand mau nge-approach tuh rada ragu ya, waduh ini nanti affiliate sama politik ini, parpol ini, ini orangnya terlalu kasar, nanti brand image kita rusak deh. Jadi ya itu bikin konten yang brand friendly, dan revenue itu bisa dari produk, bikin produk sendiri gitu, dan subscription dan kolaborasi sama orang-orang lain sih, kreator endorse gitu ya, itu apa, kolaborasi brand gitu ya. Itu mungkin langsung aja ya. Yang mau tanya Mas, kenapa dulu pakai batik Mas? Pakai batik juga karena ketidaksengajaan Mas. Iya, ternyata setelah dipikir-pikir hidup saya banyak hal yang tidak disengaja ya, hal yang kebetulan gitu ya. Pakai batik tuh karena waktu itu saya ketika awal konten yang demotivator buat kantor itu, buat kepentingan kantor, kan saya mikirnya bahwa seorang motivator kan bajunya formal ya. Iya, maksudnya jas gitu ya. Jas gitu. Nah, waktu itu di kosan saya satu-satunya baju formal adalah batik. Batik biru yang waktu itu yang pertama itu. Simpel itu. Iya, satu-satunya baju formal di kosan saya itu cuma ada batik ini doang. Kalau mungkin di kosan saya waktu itu ada jas, saya pakai jas kali sekarang. Tidak ada tujuan nasionalis gitu sebenarnya, nggak ada. Kira cinta Indonesia ya. Nah kebetulan ketika syuting pakai batik itu waktu itu sekali take tuh udah 4 video. Nabung ya. Jadi udah 4 video itu batiknya. Jadi ya udahlah lanjutin aja pakai batik ini tiap konten gitu. Pakai terus sampai sekarang. Karena ketidaksengajaan aja gitu. Mungkin kalau pas di kosan saya adanya baju MU, jersey MU juga pakai jersey MU sekarang. Sekarang lagi di puncak ya? Udah turun ya Mas sekarang ya? Nggak tahu lagi aku lagi di MU. Tapi sekarang katanya lagi bagus MU. Katanya. Awal musim biasa. Ya dah itu teman-teman, ngobrol singkat kita dengan Mas Devan. Enggak, komedian itu komedian. Karena komedian kalau ditodong, Mas lucu dong itu karena susah ya Mas. Betul. Udah sering mengalami. Iya. Mas susah sih. Coba kasih kuat Mas. Saya lihat HP saya dulu deh. Kota apa ya? Mana? Itu dia. Sahabat-sahabatku sekalian,
Jangan biarkan orang lain mendikte hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan. Karena itu bukan tugas mereka, tapi tugas rasa insecure-mu. Oke, dadah.